Pak. Ya ini Bang, anak mau nyampein akan mana? Kalau masuk lagi Jujur. mana? Menunggu kepastian. Ya menunggu kepastian kalau masuknya. Ada mau masuk. Ngopi dulu guys. Semangat Bapak. Iya. Kenapa jadi yang keluarga mereka? Nah, mau. Nah, kita mulai jurnal penutup dan Mulai dah. nah ini yang kelas B. Belajar dong. Ya kelas B kita belajar. Yang kelas A Kelas dan B apa? kelas D. Kelas A dan kelas C mulai. Kita belajar melalui jurnal penutup dan saldo setelah penutupnya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami jurnal penutup. Yang kedua, siswa dapat memahami neraca saldo. Enggak bu kelas alam jalan cewek. Nyokap dulu ke Bina. Aplikasinya hanya pulang malam. Lain. Classroom. Lain classroom. Niko gue pesen bersama. Yang ketiga, siswa dapat memahami prosedur penutupan pada perusahaan. Yang terakhir, siswa dapat memahami jurnal pembalik. Jurnal penutup. Jurnal penutup, ayat jurnal penutup adalah jurnal untuk menolkan saldo akun sementara apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Pengertian dari jurnal penutup. Apa yang dinolkan? Nah, yang dinolkan itu nanti adalah akun apa saja? Akun beban. Ya, akun beban, akun pendapatan, terus apa lagi? Akun ikhtisar baru. Ya. Bukan. Akun modal. Kita dengan prep. Ya, prep. Kawan. Nah, ada 4 betul. Pas pentingnya lagi. Ayu tadinya. Ayu kau. Si. Penjualan. Ya, itu jurnal khusus. Nah, ini jurnal penutup. Tahap yang diperlukan untuk melakukan jurnal penutupan yaitu pertama penutupan akun pendapatan atau penjualan. Semua akun pendapatan di sebelah debit sebesar saldo masing-masing dipindah ke sebelah kreditnya dengan akun besar laba rugi. Nah, kalau jurnal penutup itu yang perlu diingat adalah datanya kemarin apa diambil dari worksheet. Untuk jurnal penutup itu datanya diambil dari worksheet di kolom apa? Kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi itu kan isinya kan ada pendapatan, ada beban, dan break. Ada 3 isinya. Pertama berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan itu kalau di kolom laba rugi di worksheet itu atau neraca ledger itu kan andakannya di sebelah kredit ya. Kredit. Nah, berarti di jurnal penutup itu dipindah ke sebelah debit. Nah, kreditnya nanti ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Nah, akun beban itu di worksheet itu andakannya kan di sebelah debit. Sebelah debit. Nah, berarti itu dipindah ke sebelah kredit. Yang beban macam-macam beban itu. Kecuali beban hidup aja, bawa masing-masing aja. Beban ada beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban air. Nah, itu dipindah ke sebelah kredit. Nah, debitnya itu ikhtisar laba rugi. Terus yang terakhir
yaitu menutup akun modal. Modal itu berkaitan dengan sama ya, dari perusahaan. Terus berikutnya apa lagi? Ikhtisar laba rugi istilah lainnya apa? Income summary. Umpamanya di akun yang soal itu nggak ada ikhtisar laba rugi, misalnya nama akunnya. Maka yang umpamanya ada akun income summary, yaitu sama saja. Nanti pakai akun income summary itu. Nah, ini untuk jurnal penutup. Kemudian ini contohnya. Contoh penutupan akun pendapatan atau penjualan. Pendapatan itu untuk perusahaan jasa, penjualan itu untuk perusahaan dagang nanti. Kalau kalian di kelas 2 atau kelas 11, mudah-mudahan naik lah. Nah, ini contohnya. Akun modalnya. Ikhtisar laba ruginya di sebelah debit, bebannya sebelah kredit. Pengurangnya itu di sebelah debit juga. Kayak retur, potongan pembelian itu kan mengurang beban. Ikhtisar laba ruginya, laba rugi yang ada akun akuntan di sebelah debit. Kalau laba lah, debit itu kalau laba. Tidak di kolom budget atau worksheet itu tempat kerja itu. Anda katakan di sebelah debit. Kalau laba, berarti waktu membuat jurnal penutup itu dibalik. Modalnya itu dianggap di sebelah kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Tapi kalau misalnya kondisinya waktu membuat budget atau worksheet itu akan perusahaan itu rugi, nah berarti debitnya ada, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, ini perlu diingati. Jangan tahunya debit aja. Itu perlu diingati. Untuk akun break ini sudah seperti sama, pasti sudah di debitnya ada, kreditnya Ridwan Ali. Nah, kemudian kita hanya mengolah neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup itu diolah atau dibuat setelah semua akun nominal ditutup. Nah, jadi yang jurnal penutup tadi kita posting ke buku besar. Nah, kalau sudah diposting ke buku besar, kita neraca saldo itu neraca saldo penutup. Nah, nanti kalau diposting nanti kita balik lagi di jurnal pembalik itu nanti untuk bikin saldo awal untuk awal atau periode berikutnya. Jadi pembuatan saldo penutup adalah untuk memastikan bahwa saldo buku besar telah seimbang untuk memulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Contoh saldo penutup 31 Januari 2014. Itu pasnya sekian, kemudian utang dan modalnya sekian. Yang berikutnya kita belajar, kita cepat aja ya, karena mungkin udah ngantuk kalian sudah. Yang berikutnya jurnal pembalik. Masih ada yang ingat? Kalau jurnal pembalik itu datanya diambil dari mana? Ada yang Penyesuaian. Ya, betul. Kalau jurnal pembalik datanya diambil dari jurnal penyesuaian yang kita buat sebelum kita membuat neraca lajur. Itu sama, tinggal membalik saja. Kalau di jurnal penyesuaiannya itu umpamanya untuk akun beban, itu jurnal penyesuaiannya kayak apa? Debitnya apa? Ada yang masih ingat? Atau jurnal penyesuaian untuk penyusutan, debitnya apa debitnya? Debit beban penyusutan, kreditnya akumulasi. Nah, di jurnal pembaliknya ini berarti nanti debitnya akumulasi, kreditnya beban penyusutan. Akumulasi penyusutan apa? Kan terserah aja.
akumulasi penjutaan rumah, akumulasi penjutaan bangunan, akumulasi penjutaan tinggal nambah aja di belakangnya ya, kendaraan dan seterusnya. Jurnal pembalik atau biasa disebut dengan diversing entries ini adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Tapi ingat, datanya yang diambil ada dari jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Datanya nanti. Nah, macam-macam jurnal pembalik. Pertama adalah beban masih harus dibayar, beban. Kemudian beban dibayar di muka. Apabila beban tersebut mula-mula dicatat pada akun beban. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus terima. Nah, untuk khusus pendapatan ini kan waktu kita membuat jurnal penyesuaian ada beberapa metode ya. Nanti diingatkan. Jadi tetap aja kita berpatokan kepada jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia sebelumnya pakai pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi, pakai pendekatan laba rugi itu dipakai. Jangan dicampur-campur ya. Itu pendapatan masih diterima di muka beberapa akun. Contohnya, misalnya di jurnal penyesuaian untuk beban bunga pada utang bunga. Nah, jurnal pembaliknya balik utang bunga pada beban bunga. Kemudian pada saat pembayaran atau realisasinya ya, beban bunga pada kas saat membayar beban bunganya. Ini kalau misalnya tidak dibuatkan jurnal pembaliknya, nah itu demikian. Beban dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya kan asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Pembaliknya berarti debit beban asuransi. Kemudian asuransi dibayar di muka. Sama semua seperti itu. Tinggal membalik-balik saja. Dengan catatan ya, kalau misalnya waktu membuat jurnal penyesuaian itu sudah benar jurnalnya, maka sampai tahap ini, sampai tahap jurnal penutup ini, jurnal pembalik ini, kalian akan benar. Tapi bila jurnal penyesuaiannya salah kalian buat, maka ke belakang sampai jurnal pembalik ini kalian juga akan salah nanti. Maka benarnya akuntansi itu mudah ya, tetapi harus konsisten setiap langkah-langkahnya. Ini contoh-contohnya. Sampai di sini dulu untuk yang kelas B ya. Kalau tanya kelas B bisa dihidupkan. Bagi yang mau bertanya silahkan. Nanti teman-temannya bisa menjawab akan. Halo kelas B. Paham nggak ini? Pahamkah sudah? Bisa dipahami kah kelas B? Tinggi Pak, bisa. Ya, Saya aja yang bertanya, Pak. ya silahkan. Ibu takon deh. Silahkan, ada yang siap menjawab akan Pak, sudah. Pak. Pak. Ya, silahkan. Terus baca celengin. Bilang baca celengin kita takon. Misalnya jurnal penyesuaian tuh ada menghasilkan Suara siapa nih? Habis. akun baru, baca di Google. Bye. Halo. Ya, suara paket-paket kenapa nih? Ulangi bis takang. Takang ya. Kan jurnal penyesuaian kita ini kan kadang menghasilkan akun baru. Kalau lu baca di Google tuh, kita kada perlu lagi muat jurnal pembalik. Soalnya jurnal penyesuaiannya kada menghasilkan akun baru lagi. Ya, kalau memang kada. Kalau kada. Tapi yang menghasilkan ya dibuat. Makanya itu kan datanya itu sebenarnya jurnal bukan jurnal penyesuaian, jurnal pembalik itu datanya di jurnal penyesuaian. Kalau penyesuaian itu nggak ada apa-apanya, sudah nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi kada perlu jurnal pembalik ya tuh. Iya, kada perlu. Kalau memang di jurnal penyesuaiannya kada ada apa-apanya. Misalnya akunnya 0, nggak perlu diapa-apain.
Kan nggak ada anunya Oh, kan. kadeda Bapak, Ya, Bapak, kalau kadeda tambahan akun-akunnya berarti kada usah dibikin jurnal pembaliknya lah, Pak. tambahan akun gimana Yo. maksudnya? Loh, kita membuat jurnal itu kan akunnya sudah ada, nggak ditambah-tambah kan. Adalah penambahan akun. Akun sudah ditentukan. Nama akunnya sudah ditentukan, sudah pasti. Dengan nama akun yang ada. Karena kalau nambah-nambah seorang nama akun, Neraca saldo awal. ya nama akun itu ditentukan di awal. Kalau misalnya, ya nanti kalau mengerjakan soal, bukan modal soal ya, kalau kita di sekolah mengerjakan soal. Tapi kalau kita di perusahaan kan berarti kita menggawi gawian itu. Nah itu patokannya itu adalah akun yang sudah ada. Karena kalau kita boleh akun sorangan, kayaknya rusak jurnal pembukuannya. Tidak ada menambah akun sorangan rusak. Jadi kalau akun itu sudah sesuai yang ada. Jadi berdasarkan akun yang ada kita buat jurnal. Kita catat. Kalau menambah. Yang dimaksud yang kawannya tadi kalau misalnya di jurnal penyesuaiannya itu nilainya 0, nah itu memang ada perlu dibuatkan jurnal pembalikannya 0. 0 itu kan nggak ada apa-apanya. Ya apa-apanya nggak ada pengaruhnya gitu loh. Tapi kalau ada nilainya ya tetap harus dibuatkan untuk jurnal pembalik. Bapak, Ya silakan. Ada lagi? ini Ulun bukan kelas B lah. Kan apa? Tapi Ulun nak tanya. Itu apa? Jadi, Kelas apa ya kan? kita punya neraca saldo awal. Mempunyai nama-nama akun. Saat kita menggawi jurnal tuh, kita menggawi jurnal penyesuaian. Di penyesuaian tuh kan ibaratnya kita kan ada menambahi akun. Adanya kita buat tuh nama akun yang di neraca saldo awal lawan yang akunnya sudah disediakan. Jadi jurnal itu tidak perlu dalam pembuatan jurnal itu yang dipakai adalah akun yang disediakan, bukan di akun di jurnal awal ya. Akun yang disediakan, akun yang tersedia kita mencatat atau membuat jurnal. Itu akunnya itu diambil dari daftar akun yang sudah ada. Kalau soal itu kan ada daftar akunnya kan itu. Soal yang bagi yang sudah A dan kelas C itu kan ada pegang soal dan soalnya itu kan ada daftar akunnya kan itu. Bentar, saya lihatkan ya. Ada. Berarti ada juga neraca saldo awal tuh ada juga nama-nama akunnya tuh. Iya sama aja kan dengan daftar akun. Beda lah nama akunnya. Sama kan? Iya Sama. Sama, nggak boleh beda. Kalau beda apa? Iya jadi. Akun boleh lah. Oh boleh banget. Tapi Dina nih takon kan. Ayo Din. Dulu Pian pernah mau ngasih soal lo. Akunnya kan ada. Suruh gawinya jurnal penyesuaian. Tapi di awalan di jurnal umum di neraca saldo kan ada akunnya. Ya. Itu ditambahi. Jadi kan mau kayak akunnya tuh jasa sewa diterima di muka. Itu kan ada di akun awal-awal tuh. Jadi kayak apa kan misalnya jurnal penyesuaian padahal Pian jangan ditambahi akun lagi. Nah, namanya soal, ya soal atau kita pegawai itu ada Jepang memang soal itu yang apa ya istilahnya itu manusiawi lah gitu. Manusiawi. Mungkin lupa yang mulai soal itu lupa. Nah itu kalau kita ingin menambah akun itu kadang kalau kita menambah sorangan itu kita sepakati dalam satu kelas satu anu itu kita sepakati bersama. Oh akun ini kan nggak ada kita tambah. Jadi semua nambah. Nggak bisa menambah sendiri. Kalau satu orang ditambah yang lain nggak ditambah nanti beda jawabannya. Maka disamakan tuh kalau memang di transaksi itu memerlukan akun itu dan di daftar akun tidak ada nama akun itu bisa kita tambah, tapi harus kesepakatan bersama. Sama juga kalau misalnya kita di pegawai kena, umpamanya kita ingin menjurnal atau mencatat, tetapi di nama akunnya kan ada. Nah berarti kita harus sampaikan kepada manajemen nama akun ini ada, nanti kita tambah, jadi semua orang tahu. Nggak kita menambah diam-diam, nggak boleh. Jadi nambahnya harus kesepakatan. Ya kalau mau menambah. Tapi prinsipnya akun itu nggak bisa ditambah-tambah. Kalau toh memang nggak bisa, harus menambah juga, itu harus ada kesepakatan bersama. Itu kira-kira jawabannya.
Ada lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan? Wahyudi hanya join. Sabrina hanya join 2. Jawab lanjutannya lo. Kan Ya. di artian tambah akun misalnya semua kesepakatan lo. Ya, ada nomor akunnya. Cara menentukan nomor akun dari akun tadi itu kayak mana? Oh, cara menentukannya. Ya tergantung akun yang kita tambahkan tuh golongan mana. Kan akun tuh ada golongan 1. 1 berarti apa itu? Harta. Ya, harta. 1 harta lancar. 2 utang. 3 apa lagi? 1 tadi harta. 2 apa? 2 utang. 3 kalau 3 modal. modal. 4 Pendapatan. 5 Beban. Nah, berarti kita kelompokkan aja masuk kelompok yang mana. Kalau misalnya kita ingin menambahkan akun Aktiva, kita tambahkan berarti angka depannya harus 1. Dan tidak boleh, angka berikutnya tidak boleh double dengan atau sama dengan angka yang di atasnya. Ditambah 1 angkanya. Ya, kalau misalnya itu akun Aktiva. Tapi kalau akun utang berarti depannya 2, belakangnya berapa, kayak gitu. Menyesuaikan. Kayak itu, Dina. Tapi kadang ada yang akunnya tuh loncat kayak itu loh. 115 langsung loncat 1. Iya, Itu betul. kenapa jadi loncat? Nah, loncat itu disitulah kita bisa menyisipkan akun kalau ada yang tadi Dina. Misalnya ada akun yang kadadak, kita harus menambahkan. Kan kita bisa menyisipkan di situ, menyelipkan di situ. Kalau sudah runut, nggak ada loncatnya, nggak bisa lagi. Memang dibuat seperti itu. Ada Jadi, lagi. yang kosong tuh harus kita isi. Yang kosong yang mana? Bapak-bapak. Ya. Kan lo adalah tugas yang pengen beri lo. Nah. Halo. Tugas yang pengen masuk ke dalam jurnal khusus semua, Bang. Jadi jurnal umumnya itu diisi kah atau kada? Oh iya, betul. Nah, ini kan masih yang B-nya belum. Ini pertanyaannya kelas siapa? Ini kelas A kah, B kah, C kah? C. Oh, C. Kelas C. Iya. Di terakhir materi kemarin saya mengajarkan tentang jurnal khusus ya. Jadi jurnal khusus itu ada 4. Ada jurnal penjualan, ya, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian. Penjualan tuh. Mengingatnya supaya mudah. Penjualan, pembelian, pengeluaran kas, pengeluaran kas. Penerimaan. Iya. Nah, nyaman kan mengingat Kak? Jangan loncat-loncat, ada penjualan, pembelian. Jual kan beli, keluar duit, terima duit. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jurnal umum. Nah, karena kalau kita mencatatnya untuk menggunakan jurnal khusus, berarti kan sudah khusus tuh. Kalau kita jual, kita catat di jurnal penjualan. Kalau kita beli, kita catat di jurnal pembelian. Kalau kita membayari barang tuh kegiatan usaha utang perusahaan, berarti kita menggunakan jurnal pengeluaran kas. Kalau kita menerima duit dari kegiatan utang perusahaan, kita catat di jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal umum kesan apa, Pak? Nah, jurnal umum itu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan di jurnal khusus. Misal, kalau perusahaannya itu perusahaan jasa fotokopi umpamanya, jasa fotokopi. Kalau kamu mau beli teh di warung sebelah, kan nggak bisa dicatat di jurnal khusus pengeluaran, nggak bisa. Akan catatnya di jurnal umum. Kalau yang bisa dicatat di pengeluaran tuh yang jurnal misalnya
Kalau misalnya jasa fotokopi berarti untuk beli kertas itu bisa. Catat di jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau kamu beli kopi, beli pentol, nah nggak bisa masuk di jurnal pengeluaran kas. Tapi di jurnal dibuat di jurnal Biasanya kan umum. dicatat di jurnal-jurnal tuh. Kenapa? Biasanya kayak beli pentol, apa kan kada dicatat di transaksi loh. Kalau namanya perusahaan itu setiap transaksi sekecil apapun harus dicatat. Kecil apapun. Beli pentol jurnal umum. Ya jurnal umum. Kalau itu perusahaannya perusahaan jasa fotokopi Salah umpamanya. Tapi kan ini kan tergantung perusahaannya apa dulu kan gitu loh. Kalau perusahaannya pentol kan ya memang jual pentol ya dijual di jurnal Pentol khusus. Agung. Iya paham. Ya Iya, jelas lah itu. Kalau bayar khusus saja gitu aja gampangnya tuh. Sesuaikan dengan jenis perusahaannya. Tapi yang di luar itu dicatat di jurnal umum di luar kegiatan itu. Itu aja gampangnya mengingatnya. Berarti misalnya di jurnal umumnya kosong, berarti itu kan apa-apa lah, Pak. Soalnya seberatan transaksi itu masuk ke dalam jurnal khusus. Masa kosong kan ada bayaran, bayar listrik umpamanya. Masa Oh, gimana menunya catatnya? Kan pasti di jurnal umum. Keluaran kas. Bapak, Ya, ya. misalnya inya beli barang, Heeh, lo tapi berhutang, heeh. berarti kan masuk jurnal khusus pembelian lo. Di jurnal pembeli, jurnal khusus pembelian itu sebelah debitnya kan pembelian, ya kredit persediaan atau pembelian. Terus kreditnya kan pasti utang. Kreditnya kan pasti utang. Kalau pakai jurnal khusus biasanya utang. Bisa dipahami lah. Akun kawalah. Ya, Ini bisa- bisa, Pak. ya, Jawab akun. ya silakan. Sama aja dengan jurnal umum. Cuman itu dikelompokkan langsung, dikumpulkan dari satu langsung. Kalau jurnal umum nanti kan terpencar-pencar tuh. Harus menentukan kepentingan, mencari iklan itu kan langsung. Satu kolom tuh misalnya untuk jurnal pembelian. Itu sudah langsung persediaan. Ada satu kolom lagi untuk utang dagang. Pak, habis kuota, Pak. Ya, tetap terus menjawabnya Iya, tetap iya, kuota. bersandarkan pada beli dong. daftar akun itu. Berdasarkan Ada data akun banyak. itu. Kuota ulun. Bila ada, berarti Bisa diubah pakai ading. sesuaikan dengan data akun. Habis deh. Semita. Ya, silakan. Naila. Apa dia? Ini wah ada di Valpian tuh penjualan tunai. Oh, penjualan tunai itu termasuk ke jurnal penerimaan kas ke jurnal penjualan. Siapa tuh goreng? Mana mikrofon Sudah mentung. goreng dong ini, Pak. Anak gagenya. Pengaruh pada minat. Siapa tuh goreng? Mana mikrofon Sudah mentung. goreng dong ini, Pak. Anak gagenya anjir. Nah, sebenarnya kita belajar ini karena Bapak seorang antang sebenarnya. Mestinya harus ada apa namanya moderatornya harus ada. Moderator mengatur kalian siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang bisa melakukan menghidupi. Nah, Akun. ya silakan. Naila. Apa dia? Ini wah ada di Valpian tuh penjualan tunai. Oh, penjualan tunai itu termasuk ke jurnal penerimaan kas ke jurnal penjualan. Ya jurnal penerimaan kas lah. Karena jurnal penjualan itu isinya kredit. Kecuali di jurnal penjualan itu ada kolom tambahannya itu bisa masuk ke situ. Ya kolom Kolom lain-lain. bilo Pak. Ada kolom lain-lain bisa masuk di situ. Tapi kalau nggak bisa masuk di situ ya jurnal penerimaan kas. Kalau penjualan tunai. Bapak. Ya silakan Ella. Bedanya sore hari. Jurnal pembelian Anak Biru. behinak jurnal kanan. pengeluaran kas apa, Pak? Jurnal pembelian sama jurnal pengeluaran kas bedanya. Kalau beli itu kita mendapatkan barang, hutang kita bertambah. Telur ya telur. Kalau jurnal pengeluaran kas berarti kita membayari hutang Yang kita. goreng tuh nyenyak banget beneran. Diam, Bang. Diam, Bang. Ampun suhu. Nela santai.
Kalau jurnal apa tadi pembelian? Hancur mas karena. Apa tadi Nela? Jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas kan? Inggih. Kalau jurnal pembelian berarti kan kita menukar barang. Tukar barang berarti yang bertambah barang kita, yang bertambah hutang kita. Itu dicatat di jurnal pembelian. Kalau jurnal pengeluaran kas, berarti kita membayar hutang kita itu. Berarti hutang kita berkurang. Duit kita Bapak, jurnal khusus apalagi? kan ada deskripsi yo. Setiap jurnalnya ada deskripsi. Itu Iya. cara jaga di siapa atau gimana? Oh, deskripsinya itu diisi nama perusahaannya. Nama perusahaannya mengutangi atau di tempat kita membeli. Kalau jurnal pembelian berarti nama perusahaan tempat kita membeli. Kalau misalnya kita membayari perusahaan mana yang kita bayari, deskripsi nama perusahaannya. Terakhir terus. Ya Pak, Uma kenapa Haikal nih? RS ini siapa Ada RS? kontrolan ya? Ayo perancangan. Ronan. Oh, Ronan ya. Ayo bos, petakon bos. Masa kita RS. Ini loh Pak, ada lu lihat gitu kawan ulun loh Pak, buku besarnya. Ini buku besarnya itu buat sales of merchandise. Nomor akunnya 44.200 lawan merchandise inventory. Kayak apa tuh Pak? Di daftar akun soal tuh ada nama itu. Tidak. Nah, Jakarta jangan dibuat. Flash tuh. Jangan dibuat. Ah, Jakarta. simple. Siapa yang Jadi, merasakan? Berarti nama Sesuai yang pian bari aja Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di kolomnya itu ada tulisan merchandise, ganti dengan nama akun yang Bapak. ya silahkan. Kita ini menggawi sampai jurnal penutup aja loh. Aja lo. Kalau misalkan Ya. materi sudah Aja. sampai jurnal pembalik, kalau materi sampai jurnal pembalik sampai sampai neraca saldo awal tahun berikutnya, berarti menggawinya Contohnya malah seorang lah Pak. iyalah. Iya lah. Yang malah seorang jualan. yang terakhir. Namanya akuntansi nih. Jika Pak sampai jurnal penutup aja dulu. Ya boleh sampai situ. Cuma targetnya itu tetap sampai dengan jurnal pembalik targetnya. Sampai jurnal penutup pun sudah bagus. Toh. Akun. Ya, sampai jurnal penutup dapat 90 ya kalau bujur. Kalau sampai jurnal pembalik dapat 100 kalau bujur. Nah, Akun Pak. Pilih aja lagi. Apa Sipa nyar masuk Kak Sipa. Lagi lah Pak. Sipa nyar masuk. Oh siapa nih? Akun kawa lagi lah Pak. Kawaban. Pak, di neraca lajur nih lo di kolom neraca. Di kolom neraca tuh debitnya tuh akun 1 lo Pak. Kreditnya akun 2 sampai akun 3 lo Pak. Misalnya di akun 1 tuh apa? Akun 1 tuh debit lo. Tapi di NSSD-nya tuh akun 1 tuh ada di kredit, tetap dibuat di debit kah? Pindah ke kredit. Ya sementara Akun 1 tuh. kalau di workshop tetap aja di kreditnya kredit juga. Kalau debit juga. Walaupun akunnya 1. Berarti misalnya, Kan pengurang. berarti misalnya di neraca atau apa? Misalnya kayak akumulasi kan masih anakannya di kredit kalau. Walaupun namanya 1 juga. Iya. Tetap aja di kredit. Karena itu nanti akun pengurang. Terus kayak prep anakannya di kredit juga. Karena mengurangi Bapak. modal. Misalnya di laporan laba ruginya dong Pak. Di laporan Pimpin doa. Bagaimana Nah, coba? ya, silakan pimpin doa sebelum kita sebelum kita akhiri Allah. online hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allahumma barik lana wa qina Dan paham. Berdoa selesai. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan belajar online malam ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di jam 2. Jur, belikan jur. Belikan. Jur. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Keluaran. Keluaran. Kada setia lang bapak nih. Ya, keluaran.